Bapak Ibu, guru-guru rekanku di SDN Ring Raya, dan terusus selamat pagi juga kepada Ibu Ketua Komite Sekolah SDN Ring Raya. Adapun pada pagi hari ini, sebelum saya melanjutkan kegiatan kita, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom. Pada saat ini kita akan melaksanakan presentasi tentang visi misi sekolah kita yang telah kita susun awal tahun pelajaran kemarin. Mengapa kita harus menggunakan visi misi dan itu harus diisi atau dibuat dalam 1 tahun sekali sesuai dengan tentang evaluasinya. Mari kita mulai. Visi, misi, dan tujuan serta moto sekolah kita SDN Ring Raya. Maksud dan tujuan mengapa dilaksanakan presentasi tentang kepala sekolah mempresentasikan tentang visi dan misi sekolah. Maksud dan tujuannya pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM, yaitu atasan langsung kita sebagai pengawas. Mengingat kemarin yang diobservasikan itu ibu, bapak guru yang ada di sekolah ini itu disupervisikan atau diobservasi oleh kepala sekolah, yaitu saya sendiri. Dan pada saat ini saya sendiri selaku kepala sekolah diobservasikan oleh pengawas sekolah kita. Itu pertama tujuan. Lalu tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan presentase satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu sehingga terjadinya kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, saya jelaskan tentang visi misi secara umum. Visi itu adalah dan harus kita ketahui cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah dan juga dari pihak komite. Nah, itu dalam perumusan visi. Dan itu arti visi sebagai tertera di sana, yaitu cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Seperti saya ulangi lagi, warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, dan juga komite. Kemudian secara umum yaitu tentang visi. Apa itu visi? Visi yaitu cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi misi sekolah. Cara yang pertama adalah cita-cita, tujuan yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu bagaimana cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan. Saya ibaratkan visi itu sebagai gunung. Saya ibaratkan visi itu sebagai gunung. Gunung itu tentu ada puncaknya. Jadi puncak itu adalah visi kita. Bagaimana kita supaya mencapai visi itu, mencapai puncak gunung itu.
Puncak gunung itu ibaratkan adalah disitulah cita-cita sekolah kita ini. Dikemanakan sekolah kita ini. Jadi bagaimana Cak? Itu visi yaitu ibaratkan di puncak gunung. Jadi kita harus mencapai puncak gunung. Itu arti secara menyeluruh arti visi. Sedangkan misi, cara kita, bagaimana cara kita mencapai tujuan kita sampai ke puncak gunung itu. Cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi misi sekolah. Dengan kata lain, misi itu sama artinya dengan langkah-langkah atau strategi praktis ya, cara kita melakukan untuk mencapai cita-cita visi kita bersama yang sudah kita susun bersama pada awal tahun pelajaran kemarin. Nah, itu yang dikatakan dengan misi. Jadi saya ulang lagi, saya titik beratkan, visi itu adalah tujuan cita-cita kita yang ingin kita capaikan bersama melalui peserta didik. Tujuan kita ini bagaimana cara kita menciptakan peserta didik kita itu supaya berhasil sesuai apa yang kita inginkan. Itu visi. Lalu misi ini cara kita mencapai tujuan kita. Nah, itu yang dikatakan dengan visi misi secara luas. Kemudian apakah penting visi misi itu? Saya tanya apakah penting? Jawabannya penting. Tanpa visi misi kita berjalan tidak tentu arah, tidak berarah. Nah, tidak ada arahnya kita berjalan. Ibarat kita berjalan kemana kaki melangkah. Itu artinya kalau kita sekolah atau satuan pendidikan tanpa visi dan misi. Jadi visi dan misi itu sangat penting pada satuan pendidikan. Jadi di mana letak pentingnya di mana letak pentingnya visi misi itu? Pertama, mengarahkan atau memberi arah yang jelas. Nah, jadi visi misi kita itu memberi arahan yang jelas, tujuan yang jelas. Itu pertama. Kedua, meningkatkan kompetensi atau memotivasi warga sekolah dalam mengembangkan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran. Jadi itu kedua ya. Kemudian ketiga, mendorong atau mengevaluasi. Setelah akhir tahun kita mengevaluasi bagaimana visi misi kita ini, apakah sudah berhasil atau belum. Itu artinya kita mengevaluasi dari hasil visi kita, dari misi kita itu. Dan yang keempat, membangun identitas sekolah. Jadi sekolah kita ini perlu ada identitas. Sekolah kita ini bukan harus sama dengan yang lain. Kita harus mempunyai harga identitas tersendiri. Kita harus memajukan sekolah kita sendiri. Nah, itu namanya identitas sekolah. Ada identitas sekolah itu kalau peminatnya, kalau di kota-kota peminatnya banyak berarti identitasnya bagus sekolah itu. Kalau peminatnya sedikit berarti kurang bagus. Itulah pentingnya visi misi sekolah. Nah, setelah itu mohon maaf Bapak Ibu, saya akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Apakah visi misi sekolah itu penting pada satuan pendidikan? Silakan Bapak Ibu jawab. Silakan. Apakah visi misi sekolah itu penting bagi satuan pendidikan? Silakan Bapak Ibu. Ibu Ramawati? Ya, penting. Ya, penting. Alasannya apa, Bu? Karena kalau tidak ada visi misi berarti kita tidak ada tujuan yang ingin kita capai. Bagus. Terima kasih, Bu. Beri aplasan kepada Ibu Ramawati. Bagus. Itu jawaban dari Ibu Ramawati. Sangat saya apresiasikan dan itu sama dengan prinsip saya. Ada yang lain lagi memberi jawaban atau pendapat? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan
materi selanjutnya. Bagaimana Pak Masbur, satu-satunya laki-laki yang ada di SDA Negeri Ringgaya? Sangat penting sekali Bu. Ya, alasannya bagaimana Pak? Alasannya tanpa visi misi mungkin sekolah kita tidak akan bagus. Ya, Tidak mantap. akan- ya. Apresiasi untuk Pak Masbur. Terima kasih Pak Masbur, terima kasih ibu-ibu Sama-sama. yang lain. Nah itulah jadi kita sama-sama pada saat ini menyatukan persepsi bahwa kita harus menjalani tujuan sekolah kita ini, kita berpatokan pada visi misi sekolah. Visi misi sekolah kita ini bukan hanya dipampangkan di depan sekolah, namun itu harus dijalani oleh kita, terutama Bapak Ibu guru sebagai perpanjangan tangan kepada peserta didik kita. Jadi ini secara keseluruhan visi dan wujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berkarakter. Itu isi sekolah kita. Isi sekolah kita. Yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berkarakter. Saya jelaskan. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Bapak Ibu, apa kira-kira bukti nyata yang kita laksanakan di sekolah ini supaya anak didik kita ini bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa? Silakan, ada yang mau memberi pendapat? Kegiatan Sabtu beriman Iya. itu. Bagus Ibu Siti Nurjana, tepuk tangan pada Ibu Siti Nurjana. Terima kasih Bu, betul sekali. Jadi bukti nyata yaitu Sabtu beriman. Dalam setiap minggu kita melaksanakan pada hari Sabtu, sebelum masuk pelajaran kita akan mengadakan ibadah rutin. Kalau untuk Islamnya mengadakan sulat apa di sana yang diajarkan oleh ibu guru agama Islam beserta guru-guru yang beragama Islam. Sedangkan Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, kita melaksanakan ibadah rutin untuk membentuk karakter siswa dan membina akhlak siswa kita itu supaya mereka ada mempunyai nilai adab yang baik. Itu salah satu pembuktian nyata kita tentang peserta didik yang bertakwa. Kemudian terampil. Terampil ini anak-anak kita itu bagaimana kita menggali bakat anak itu. Mereka belajar sesuai dengan minat bakat mereka, tidak terlepas dari keberadaan lokal tempat kita ini. Misalnya, kita bisa membimbing mereka, ada yang mau bikin bubuk, yaitu salah satu alat penangkap ikan. Karena kita di sini dekat dengan sungai-sungai kecil, jadi alat penangkap ikan secara tradisional itu bubuk. Kalau bahasa Manyanya bubuk, itu untuk menangkap ikan di sungai. Itu ibu bapak guru bisa melatih. Kalau ada minat anak mau belajar membuat bubuk, kita bina ke arah sana. Ada mereka yang mau misalnya olahraga di bidang bulu tangkis, kita berusaha mereka belajar. Salah satunya kita akan mengadakan lomba setiap perayaan 17 Agustus dan juga Hari Pendidikan Nasional. Di sanalah kita menjaring bakat minat anak itu. Ada yang minatnya membuat alat-alat tradisional seperti menangkap ikan, ada juga di bidang olahraga yang mau badminton, tenis meja atau volleyball, itu kita bina anak-anak. Ada juga yang mau juga tentang kesenian daerah, kita bikin giring-giring, karena di daerah kita ini salah satu kebudayaan lokalnya adalah tari giring-giring dan juga tarian dadas. Nah itu. Lalu terampil dan berkarakter. Karakter itu adalah pribadi kita ini, pribadi anak didik kita ini yang berperilaku baik, sopan dan santun. Itu masuk berkarakter. Itu visi kita.
STEM. Misi 1. Membangun kebiasaan tertib beribadah dalam kurung kajian keagamaan rutin dan kita 5S, yaitu senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Kalau masalah kajian beribadah sudah tadi dijelaskan. Lalu kita menerapkan anak-anak didik kita itu beradab atau berperilaku 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Mereka setiap bertemu dengan siapa saja, ibu bapak guru maupun sesama teman, mereka membiasakan raut wajah mereka ini ramah, yaitu dengan senyum. Sama seperti dikatakan di sana, senyum adalah ibadah. Jadi senyum itu bagus. Tapi bukan senyum semua, senyum terus. Nah, kemudian sapa. Kita bertemu dengan siapapun, setidaknya kita menyapa ibu. Kata, hai anak-anak, bisa saja. Kemudian salam, kita wajib memberi salam. Anak-anak didik kita itu kita latih. Seperti yang sekarang kita sudah terapkan, anak-anak itu kita itu kalau bertemu tentu salam dengan kita. Santun, santun itu mereka harus segan, hormat, bukan takut, tapi segan dan hormat. Mereka dengan sesama mereka dan juga terhadap orang tua, baik itu guru-guru maupun orang tua di masyarakat. Kemudian sopan, hampir sama ya, hampir sama. Sopan itu adalah bagaimana perilaku yang baik, sopan terhadap siapapun. Kemudian kedua, menimbangkan rasa kepedulian atau empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal. Itu tadi kita mengembangkan rasa peduli. Kalau ada teman-teman ada terkena musibah, kita wajib saling membantu, menolong. Begitupun anak-anak didik kita diajar. Kalau ada teman yang satu misalnya sedang kesakitan atau sakit, kita wajib, teman-teman yang lain wajib menjenguk. Itu sebagai rasa kepedulian kita. Apapun kalau seandainya terjadi misalnya ada musibah, kita wajib membantu ala kadarnya semampu kita dan semampu anak didik kita. Seperti yang sudah kita laksanakan kalau di antara orang tua siswa kita atau orang tua guru, kita sekarang kan sudah diterapkan, kita membantu anak-anak didik itu mengumpulkan uang sedikit ala kadarnya, membantu untuk meringankan beban yang terkena musibah. Dan kita wajib hadir di sana. Kehadiran kita merupakan salah satu, yaitu rasa orang yang kena musibah itu merasa ringan dan sangat diringankan karena atas kehadiran kita untuk melayat, seandainya meninggal melayat karena itu. Rasanya terhibur. Saya sekalipun kalau misalnya saya terkena musibah, semua teman-teman yang datang, saya itu merasa sangat-sangat terhibur. Demikian juga rekan-rekan yang lain, ibu bapak guru yang lain maupun masyarakat, dan juga kita tanamkan itu kepada anak didik kita. Lalu yang katanya bangga atas budaya lokal. Jadi kita ini harus bangga dengan budaya kita setempat ini lokal. Membuat seperti yang saya jelaskan tadi, membuat alat-alat penangkap ikan yang tradisional. Kalau masakannya kita mengenal masakan orang tradisional di sini, Maanyang di sini. Kalau masakannya ada wadi, bagaimana cara membuat wadi. Kalau ada karuang, itu sangat terkenal di tempat kita. Itu dengan bangga budaya lokal. Kalau kita anak-anak itu diajar sejak SD mencintai budaya lokal, mereka tentu sampai tua tetap mereka mencintai dan tidak akan merupakan budaya daerah masing-masing. Meningkatkan kedisiplinan seluruh warga sekolah. Jadi itulah misi kita ketiga, yaitu meningkatkan kedisiplinan. Bagaimana kita bisa mencapai visi misi kalau kita tidak ada kedisiplinan? Bangunlah kedisiplinan dalam diri kita, baru kita menerapkan kepada orang lain atau kepada siswa. Itu artinya kita tahu isi misi kita itu menerapkan kedisiplinan.
Kita tidak akan berhasil tanpa kedisiplinan. Keempat, isi yang keempat, mengembangkan potensi pencapaian prestasi melalui minat dan bakat sang pendidik. Ya, kita mengembangkan bagaimana mencari bakat anak kita ini, anak didik kita atau siswa kita melalui minat dan bakat mereka. Kita lihat di sana, kita jaring melalui minat dan bakat. Kalau kita menyuruh anak misalnya pulih, kalau memang dia tidak kuat, tidak hobi, katanya seperti yang dulu katakan hobi. Kalau tidak hobi, kita tidak akan berhasil. Kita lihat dulu kemana arah anak ini yang hobinya. Nah itu untuk mencapai prestasi melalui minat dan bakat siswa. Sama halnya dengan pelajaran. Kalau anak-anak itu kita lihat, dia punya minat tinggi di bagian sains, berhitung, kita bagaimana cara kita supaya anak itu terus kita tingkatkan. Dia gitu. Kalau dia misalnya bakatnya menggambar, itu kita bagaimana cara kita seorang guru untuk memfasilitasi supaya anak itu banyak waktunya. Kalau ada waktu kosong, kita kasih dia untuk menggambar supaya mengembangkan minatnya. Dari SD dia menggambar, akhirnya kalau dia sudah dewasa dia bisa menjadi pelukis. Itu. Kemudian kelima, misi kita menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam kurung pakem dalam kemampuan literasi, yaitu baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, digital, cakap dan teknologi. Nah itu harapan kita, karena kita mengingat kita ini sudah masuk ke bagian belajar itu, bagian tentang teknologi. Makanya sekarang itu alangkah bagusnya kalau ibu bapak guru mengajar menggunakan IT dan mengajar mereka supaya mereka sejak dini bisa mereka diajar tentang apa itu komputer atau laptopnya. Dan ini kita menggunakan CD. Jadi anak itu tentu semakin minatnya semakin tinggi. Setelah mereka tidak hanya mendengar guru ini berbicara, tetapi mereka langsung melihat benda apa yang kita ajarkan. Itu seharusnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan alat-alat yang lebih banyak lagi supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekarang saya sangat bersyukur hampir 100% menguasai IT. Jadi saatnya lah kita bagikan ilmu kita kepada siswa kita supaya mereka dapat meningkatkan literasi numerasi dan cakap digital atau cakap berteknologi. Nah, itu. Paling tidaknya mereka kan setiap tahun diadakan asesmen atau ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, itu tiap tahun. Jadi anak-anak itu harus tahu, harus bisa untuk membuka laptop setidaknya ya. Jadi visi kita ke-6, memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler atau prima yang kita kenal sekarang dalam kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu apa itu prima? Salah satu nilainya di sana kita bawa anak-anak bergotong royong. Itu sudah masuk prima. Kalau kita berkebun, itu masuk prima. Kita membawa anak-anak misalnya membuat tapai, itu sudah masuk prima. Dia masuk ruang lingkup wirausaha. Nah, itu. Jadi membawa anak-anak membersihkan seperti yang sering kita lakukan setiap hari Jumat setelah senam. Kita bawa anak-anak bergotong royong membersih lingkungan sekolah kita ini, atau menanam sayuran, ketela pohon di belakang sekolah, itu sudah termasuk P5. Nah, itu. Kemudian ketujuh ini memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler.
sepertinya kita ini karena keterbatasan dana dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita melakukan, tapi yang rutin kita lakukan sekarang ini yaitu pramuka. Kita gunakan, kita guru-guru untuk membina mereka. Setidaknya pendidikan pramuka di situ yaitu tentang kedisiplinan, mengajar di pramuka itu tentang baris berbaris supaya mereka bisa. Karena kita rutin melaksanakan apel bendera setiap hari Senin dan juga hari-hari besar seperti tadi kita laksanakan, yaitu upacara memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian ke-8. Poin ke-8 yaitu mengembangkan kemampuan berbasis IT melalui P5. Nah ini yang dikatakan seperti itu, misalnya kita ajarkan mereka melalui kita menggunakan laptop ini seperti ini, menggunakan layar ini LCD, kita buka di sana kegiatan apa saja, bergotong royonglah bagaimana supaya mereka lihat tekniknya bagaimana di sana, kita ajar. Setelah kita praktek di luar mereka bisa kita gunakan, karena sekarang sudah dituntut oleh perkembangan zaman. Nah, ini tujuan sekolah kita, Bapak Ibu. Tujuan sekolah kita seperti tertuang di visi misi, yaitu tercapainya pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter, serta peduli dengan lingkungan hidup. Kalau memang anak-anak kita semua bisa menjalani ini, 100% mantap sekolah kita. Tapi tetap kita tidak pasrah, kita tetap berjuang bagaimana untuk kedepannya supaya kita bisa mencapai tujuan sekolah kita seperti itu. Jadi kita ini punya moto sekolah kita, kerja keras hasil gemilang. Jadi setiap kita bekerja keras, tentu kita akan mendapat hasil yang bagus, gemilang. Nah, itu. Jadi itulah tekad kita sebagai pendidik, bagaimana mengajarkan anak didik kita. Intinya visi misi ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tugas kita ini hanya membimbing anak. Yang bekerja adalah anak-anak, tidak lepas dengan bimbingan kita seorang guru atau kepala sekolah. Nah, referensi elemen visi misi dan profil pelajar Pancasila P5 yaitu berprestasi dilandasi iptek, ilmu teknologi, mandiri, bernalar kritis. Jadi sekarang itu anak-anak itu sangat cepat sekali informasi didapatkan, dan mereka itu banyak sekali pertanyaan. Anak-anak sekarang lain dari anak-anak yang dulu. Kalau kita bina, kita bimbing, pasti mantap. Anak sekarang itu, kalau menurut pengamatan saya, anak-anak sekarang itu sangat kritis sekali. Apapun kegiatan, apapun mereka selalu ingin tahu. Apalagi kalau kita menggunakan seperti ini, mereka lebih senang. Menumbuhkan sikap giat berkompetisi secara sehat. Nah, jadi anak-anak itu didorong, kita sebagai guru ini mendorong supaya mereka itu berkompetisi, bersaing maksudnya secara sehat, berdaya juang yang tinggi dengan dilandasi iman dan takwa. Jadi iman dan takwa, dan berakhlak mulia, berkarakter yang bagus, serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, itu referensi elemen visi misi kita. Atas kurang lebih saya dalam penyampaian ini, Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan sekian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat.